Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد معاشر المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya, taufiknya serta inayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan bagi orang-orang yang ingin membersihkan dirinya, membersihkan dari dosa. Ketika kita bicara tentang keinginan masing-masing, tentang ketika ingin kita berbuat kebaikan namun masih ada orang-orang yang menyelisihi kebaikan tersebut. Mereka ketika ngobrol dengan temannya satu dengan yang lainnya tanpa terasa, ketika berbicara tentang perkara agama, mereka tanpa terasa menjadikan agama sebagai bahan bercanda. Satu dengan yang lainnya bisa tertawa ketika kemudian perkara agama dibuat mainan, seakan-akan itu suatu hal yang sepele. Perlu diingat, orang-orang yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah, salah satu kondisi mereka adalah mereka melihat perkara agama dengan mereka mengatakan kami cuma main-main aja. Innama nakhudu wa nal'ab, kami cuma bersenda gurau. Seakan-akan itu merupakan perkara yang kecil, padahal itu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bercanda tadi, ketika Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Persis ketika mereka ditanya jawabannya sama, kami hanya sekedar bersenda gurau, bercanda doang. Jangan marah, agama gak gini-gini banget, katanya mereka. Justru orang yang melihat kepada agama dengan perkara sepele, mereka lah yang merasa dirinya lebih besar dari agama tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setelahnya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kemudian dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan Rasulnya kalian bercanda? Maka Allah mengatakan tanpa ampun, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka jangan pernah kemudian kalian mencari alasan kenapa kalian telah kafir setelah kalian beriman. Salah satu perkara yang mengeluarkan seseorang dari agamanya adalah mereka menjadikan agamanya sebagai bahan tertawaan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ini jadikanlah sebuah pelajaran. Kadang-kadang orang-orang yang kemudian dia mulai bangga terhadap dirinya, mereka lah yang tanpa terasa sebenarnya seperti hidup di dalam tempurung. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah hanya di depannya saja sama sampingnya. Mereka nggak pernah lihat bagaimana kemudian
ada orang yang jauh lebih baik daripada dirinya. Ketika seseorang merasa di sebuah daerah dia paling kaya, maka seseorang memuji dirinya, maka dia mengatakan, oh, saya pantas dapat pujian itu. Kenapa? Karena saya lebih baik dari mereka semua. Saya tanya, di zaman sekarang, seorang yang paling pintar sekalipun, apakah mereka paling pintar dalam semua bidang? Jawabannya enggak. Orang ahli ekonomi ketika ditanyain masalah sejarah, apakah mereka bisa menjawab semuanya? Jawabannya enggak. Seseorang yang kemudian ahli agama, ketika mereka ditanyain masalah pertanian, apakah bisa jawab? Jawabannya enggak. Maka kalau kemudian kita mulai merasa bangga diri, seakan-akan kita melihat sekitar kita, kemudian kita menjadi orang yang paling baik. Ingat, iblis pertama kali melakukan kemaksiatan. Kenapa iblis jadi ujub? Hati-hati, karena iblis dulunya sebelum diciptakannya Nabi Adam punya track record yang mulus. Kenapa mulus? Dimasukkan ke dalam surga dan gak punya kesalahan apa-apa. Kebayang gak? Tiba-tiba kemudian ketika diciptakannya Nabi Adam mulai keluar sekali berbuat salah, menghancurkan dirinya dan menghinakan luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, lau lam tudnibu ladahaballahu bikum. Di sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian semua. Loh, Ustaz, nggak berbuat dosa kok dibinasakan, kenapa? Karena ternyata jawabannya di hadis yang satu lagi, ada di yang mirip dengan mengatakan apa? Lau lam tudnibu, kalau seandainya kalian tidak berdosa, ya, akhsha alaikum asyaddu min dzalik au kama qala al-ujubul ujub. Kata Rasulullah jawabannya, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku takut perkara yang lebih besar dari itu, sebagaimana iblis kena, yaitu mulainya seseorang bangga sama dirinya kalau dia ternyata jauh lebih baik. Masyaallah mu'min rahimakumullah. Coba berapa banyak orang-orang yang bangga sekecil apapun dirinya. Bangga itu, ya, terkadang dari sesuatu yang kecil. Orang nggak langsung bangga dari sesuatu yang besar. Jangan salah, ya. Kita kadang-kadang ketika berbuat kebaikan, kemudian kita berhasil menolong seseorang dan orang itu mengatakan, oh, alhamdulillah, engkau menolong saya luar biasa. Ketika kita bangga dalam perkara kecil, mulai diri kita mencari apa yang kita bisa banggakan lagi. Dari sesuatu yang kecil menjadi besar, ini penyakit hati. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, ketika seseorang, ya, melakukan amalan ahli surga, kemudian dia bisa berbalik melakukan amalan ahli neraka. Kenapa? Karena di dalamnya ada penyakitnya. Ketika dia ada penyakitnya, suatu saat penyakitnya menjadi besar dan menampakkan diri, sehingga membelokkan seseorang dari jalannya. Berawal dari apa? Bangga diri. Dia nggak ngomong kalau dirinya baik, nggak mengatakan saya lebih baik daripada engkau. Terkadang ujub itu nggak dengan perkataan, tapi ketika seorang mulai bangga diri, mulai dia merasakan bahwa sesungguhnya dia bisa melakukan kebaikan jauh dari orang lain. Maka kemudian tanpa terasa ketika seorang ngobrol mengatakan, menurut pendapat saya. Berapa banyak di antara kita kemudian dengan bangganya, ya, baru ikut kajian sekali dua kali, ketika ngobrol kita rela untuk mengatakan itu, dan ketika orang membantah kita nggak terima, padahal yang bantah sama yang dibantah sama-sama masuk dalam kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyarul mu'min rahimakumullah. Imam Dhahabi menukilkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim,
la yadkhul jannata ahadun man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Nggak akan pernah seseorang masuk surga yang di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Tahu maksud hadis ini? Ya, maksud hadis ini adalah bukan masuk surga, bukan nggak akan masuk surga selamanya, artinya masuk neraka selamanya, enggak. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang pendapat ulama tentang yang disebut nggak masuk surga di sini. Nanti kita bicara tentang masalah mithqala dzarrahnya. Nggak masuk surga di sini yang dimaksud sebagaimana pendapat Qadhi Ibn al-Iyad, kemudian ulama-ulama yang lain, mereka berpendapat bahwasanya surga yang dimaksud adalah mereka tidak masuk surga tanpa melalui proses adab. Berarti apa? Mereka harus melewati proses adab terlebih dahulu. Ya, bahkan ya, proses adabnya gimana? Tahu nggak? Proses adab sampai sebagian ulama mengatakan hatta yakunu Ramadan, sampai mereka jadi areng. Kita bisa bayangin, ya, habis jadi areng hitam legam baru kemudian Allah tarik, dan prosesnya nggak sebentar. Ya, kita tahu sendiri satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita teradab dengan pikiran kita setahun nih seperti sekarang nih. Ya, banyak orang yang kemudian teradab dengan pikirannya. Kita merasakan dunia ini seakan-akan mau runtuh baru setahun. Ya, bagaimana ekonomi mereka berubah, bukan rugi total, berubah. Kita stres. Bagaimana kalau kemudian fisik hati kita diadab bersamaan dengan waktu yang lama? Maka jangan pernah kita melihat perkara itu dengan sepele. Kemudian ya, juga dikatakan atau bisa dikatakan ini balasan jika mereka dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dibalas, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi dosanya dihapuskan. Ini yang disebut dengan tahtal masyiatillah, lain dengan seseorang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Allah SWT berfirman, la innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan itu jelas. Allah SWT tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Artinya ketika dia mati dalam posisinya, maka mereka mati kafir. Karena ini dosa yang paling parah. Ya, sedangkan Allah yang menciptakan kita, kemudian kita mengingkari Allah, itu aneh. Ya. Orang tua yang melahirkan kita, kemudian kita mengatakan saya nggak pernah ngerasa punya orang tua kayak gitu. Kira-kira kalau kita kemudian ngomong di depan orang, kira-kira gimana respon orang? Ini anak model apa ini? Sedangkan Allah yang nyiptain kita. Kita bisa ngomong kayak gitu sama seseorang yang nggak ngakuin orang tuanya, apapun alasannya. Bagaimana dengan seseorang yang nggak ngakuin Allah? Orang yang melakukan kesyirikan tanpa terasa mereka melakukan hal itu, suka nggak suka, dan itu pasti. Ya. Tapi ketika seseorang melakukan dosa besar, ya, dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini yang dimaksud. Dosa selainnya Allah bisa adab mereka atau Allah bisa ampuni. Ini yang disebut dengan tahta masyiatillah. Wallahu alam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Kemudian juga dikatakan tentang yang disebut ketika seseorang melakukan dosa tadi yang disebut dengan sombong tadi. Ya, di hadis yang lain dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan pernah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, inna rajul yuhibbu ayyakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Ada seseorang yang kepingin pakai baju bagus,
atau kepengen pakai sendal yang bagus, apakah itu disebut sombong? Ingat, sombong itu bukan kemudian apa kata manusia, tapi sebagaimana yang kemudian Allah dan Rasulnya jelaskan. Ya, kadang-kadang orang ngelihat pakai baju bagus, dia kepengen pakai baju bagus, dia nggak ngomong apa-apa, oh sombong, karena orang iri. Lain ini kondisinya. Kadang-kadang oh iya beneran sombong, sombongnya barometer manusia. Enggak. Kalau kemudian di dalam hatinya nggak ada apa-apa, dia kepengen pakai baju bagus, nggak ada masalah. Ini enggak, karena kemudian orang ngomong sombong diganti bajunya. Ini berarti hidup karena manusia. Ya. Sedangkan ya, seseorang yang hidupnya karena manusia, nasibnya lebih parah lagi. Ya. Nasibnya Allah akan gantungkan dia sama manusia tersebut. Ya. Allah akan gantungkan dirinya sama orang tersebut kalau kemudian dia melakukan hal itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, manilta masaridallah bisakhatin nas kafahullahu ma'unatan nas. Barang siapa yang mereka mencari ridha Allah dan manusia marah sama dirinya, maka Allah akan cukupkan dia terhadap manusia. Allah cukupkan dia, Allah kasih ridha dirinya. Tapi sebaliknya, manil tamasaridan nas bisakhatillah wakalahullah ilan nas. Barang siapa yang dia nyari ridha manusia sampai Allah murka, maka Allah gantungkan dia sama manusia itu. Apa yang terjadi? Setiap orang ngomongin dia bingung. Banyak yang terjadi. Ya. Kenapa alasannya? Alasannya, Ustaz, saya nggak kepengen orang benci sama kita, tapi barometernya manusia, nggak pernah kita ngelihat ke Allah. Maka yang terjadi ketika orang kemudian mengatakan kita sombong gara-gara yang kita pakai baju bagus dikit, wah sombong, baju baru, diganti di rumah. Ya. Tapi begitu Allah murka sama kita gara-gara kita menunda sesuatu ibadah, kita nggak bingung. Maka jangan heran kalau kemudian setiap kita berjalan orang komentar, kita bingung luar biasa. Gara-gara kita cari ridho manusia. Hati-hati ya. Tapi orang-orang yang cari ridho Allah, manusia mau ngomong gimana, bahkan mau nyakiti dirinya, dia santai ya. Sebagaimana yang kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kebayang enggak? Orang-orang yang Allah cintai ini sampai Allah nisbatkan orang itu sama dirinya, wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Allah cintai ini tadi, mereka berjalan di muka bumi hauna, tenang, gak bingung mau orang mau ngomong apa. Mereka yang penting berusaha untuk mencari ridha Allah dan tidak mencari kezaliman terhadap manusia. Ketika orang jahil ya berusaha menjelekkan dirinya, ngomong gak enak, qalu salama, mereka balas dengan cara yang baik, akhlak. Berapa banyak Rasulullah ya, bagaimana kejahilan orang-orang Quraisy di saat itu, tapi Rasulullah dengan akhlaknya ya, subhanallah. Kata Allah apa? Inilah dia yang terjadi, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Makanya orang-orang yang tadi cari ridha Allah berjalannya karena rahmat Allah, hati kalian jadi lembut terhadap mereka. Allah mengingatkan Rasulnya dengan mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau seandainya hatimu keras, sebaliknya orang-orang bakal lari darimu. Maka kalau kita kemudian mengukur diri kita karena Allah, bukan melihat manusia. Kadang-kadang kita, Ustaz, saya kok disebut sombong? Siapa yang ngomong? Orang-orang. Nah, kamu ngerasa enggak? Apakah kemudian kamu niat kepada Allah sombong? Jawabannya enggak. Nah, kenapa bingung? Ini yang aneh. Makanya dengan rahmat Allah mereka bisa berjalan dengan penuh akhlak,
rahmat Allah. Hati kita bisa lembut, sensitif yang namanya kezaliman, subhanallah, dengan rahmat Allah. Dan orang-orang yang seperti ini mustahil kalau mereka nggak dekat sama Allah SWT. Apa ada orang-orang yang jauh dari Allah kemudian mendapatkan ini? Karena Allah mengatakan siapa mereka yang bisa mengatasi hidupnya dengan penuh kelembutan? Mereka yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Lalu kemudian mu'allif rahimahullah membawakan dalil yang lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yatabakhtar fi burdain khashafallahu bihi al-ard fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Nah, ini sebaliknya nih, orang yang pakai tapi niatannya sombong. Dikatakan ketika seseorang berjalan dengan sombong, memakai pakaian indah dengan sombong, cara berjalannya aja udah beda. Kata Allah apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Udah kelihatan, cara jalannya udah kelihatan. Karena Allah mengatakan jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan congkak. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala ya, khashafallahu bihil ard. Allah akan menenggelamkan dia ke bumi. Siapa yang ditenggelamin? Siapa? Qarun plus hartanya. Kenapa? Jalannya aja udah sombong. Dengan keluar dengan hartanya beserta semua pelayannya plus kunci gudangnya, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau kemudian kita ngerasa ya sudah punya harta beberapa kemudian sombong, Qarun hartanya lebih berlipat ganda. Allah kasih contoh, tapi Allah tenggelamin itu semua sampai ya diakui atau tidak. Setiap orang ketemu harta di bawah tanah disebut dengan harta. Orang bilang karun, sebenarnya Qarun mereka sebutin. Kebayang nggak? Dengan posisi seperti itu, Qarun sombong, Allah tenggelamin plus hartanya. Makanya dikatakan di sini, ya, maka Allah akan tenggelamkan dia, fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan dia akan terus ditenggelamkan semakin masuk sampai hari kiamat. Pertanyaannya, apakah dia nasib hari kiamat berhenti dari adab? Jawabannya lebih parah. Jawabannya lebih parah. Karena orang-orang yang dalam hadis Imam Ahmad, saya pernah sebutin ya, di akhir hadis tentang masalah ketika kafir ya pergi dari dunianya menuju ke kuburnya, disebutkan di akhir hadis itu mengatakan apa? Ya Allah, jangan jadikan engkau kiamat. Kenapa? Sedangkan dia dalam posisi diadab, karena dia melihat adabnya yang sekarang dirasakan lebih ringan daripada setelahnya nanti. Oh, lebih parah. Sedangkan di dalam hadis itu dia diserahkan oleh malaikat yang buta tuli bisu, yang nggak peduli sama perasaan orang yang dipukul. Karena perintahnya dipukul terus, nggak berhenti. Karena sifat malaikat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifatnya. Nggak peduli. Kalau sudah nggak peduli, apakah kemudian kita bisa teriak, ya Allah berhentikan adab? Jawabannya enggak. Maka kalau Allah mau nenggelamin semakin tenggelam, Allah nggak peduli juga. Sebagaimana kita nggak peduli sama peringatan Allah ketika kita di dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah mengatakan sama orang-orang yang nggak peduli itu di dunianya, kata Allah apa? Kami datangkan kepada kalian petunjuk kami di dunia, kalian lupakan, hari ini kalian lupakan, hari ini kami lupakan kalian. Kalau kita peduli nggak mungkin terjadi seperti itu, mustahil. Ya, maka kemudian ya
Itulah nasib sebaliknya ketika seseorang kemudian berjalan dengan congkak. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Bahkan Syekh Salim Ibn Al-Hilali dia menjelaskan sifat ujub itu membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena dikatakan barang siapa yang bersifat dengannya maka akibatnya akan jelek di dunia dan di akhirat. Ingat, ujub ini seseorang kepingin kelihatan besar, betul apa enggak? Jelas ya? Semua sepakat. Tapi sebenarnya nasibnya dia akan semakin kecil. Bagaimana ini? Yang pertama, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang ujub tadi, ya, berusaha untuk kelihatan besar. Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadisnya, sebentar, Allah SWT berfirman, kata Allah, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Perhatikan, ketika iblis, ya, kemudian menentang Allah dengan mengatakan qala ana khairum minhu, maka kemudian Allah melihat dengan mengatakan qala fahbit minha, turun kamu darinya, dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, enggak pantas kamu sombong, merasa besar gak pantas. Fakhruj innaka minas saghirin. Kata Allah, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang saghir, kecil, hina. Semakin membesarkan dirinya, maka dia akan terlihat semakin kecil dan hina. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dar. Yang kedua, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti orang-orang yang sombong akan digiring kayak semut. Pertanyaannya, semut ada yang gede enggak? Kayak manusia, ada enggak? Namanya semut, kita selalu memperumpamakan semut pasti kecil. Ya, maka mereka digiring seperti orang-orang yang kecil, sampai dikatakan penjelasan hadis ini, ulama mengatakan orang-orang melihat dia kecil luar biasa, artinya hina. Orang-orang yang di neraka sekitarnya ngelihat dia hina, digiring sampai kayak orang nggak punya harga diri sama sekali, hancur. Satu. Yang kedua, mereka fi suratil rijal yaghsyahumudzul min kulli makan. Kemudian Allah berikan kehinaan dari setiap kondisi penjuru. Setiap orang yang lihatnya, orang ini jelek dan hina. Orang ahli neraka sudah hina, mereka lebih parah lagi. Kebayang nggak? Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ketika orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, mereka masuk neraka dalam keadaan terhina. Ini Allah menyatakan ayat ini sebelumnya, ya, di ayat yang sama nih, sebelumnya Allah mengatakan apa? Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah nyuruh kita untuk berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Kenapa Allah mengatakan setelahnya sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku? Karena orang yang nggak mau berdoa sama Allah, mereka lebih ngandalin manusia, berarti mereka ngerasa sombong, dan itu pasti, ya, ngerasa nggak butuh, padahal Allah tahu hambanya butuh tiap hari, karena Allah kasih mereka tunjukin kekurangannya tiap hari, tapi mereka lebih milih manusia, berarti mereka menyombongkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, mereka akan masukkan neraka dalam keadaan terhina. Jelas. Jadi hasil kita menampakkan kebesaran diri adalah menjadikan terhina. Maka hikmah dijadikannya seseorang berdosa dan lupa supaya dia sadar dirinya lemah. Makanya apa? Makanya dikatakan sama Rasulullah SAW tadi di awal saya mengatakan apa? Kata Rasulullah, ya, laulam tudnibu, kalau seandainya kalian nggak berbuat dosa, saya takut lebih parah lebih besar dari itu, yaitu apa? Bangga diri. Karena orang-orang yang berbuat dosa tadi, kemudian dia mulai ngerasa dirinya lemah.
Tapi kalau orang-orang yang merasa, makanya subhanallah, ada sebuah perkataan ulama ya, tentang, ada kitab Hilyatut Talabul Ilm ya, ditulis oleh Syekh Bakar Ibn Abu Zaid rahimahullah, mengatakan ya, seseorang yang menuntut ilmu itu thalatha ashbar, ada 3 langkah ya. Kita lagi menuntut ilmu nih, saya tanya, orang yang menuntut ilmu yang paling galak siapa? Yang paling galak sebentar, kamu salah. Yang paling galak siapa? Hah? Sampai ada istilah apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Siapa yang paling galak? Paling galak muridnya, iya enggak? Sampai ada istilah apa? Sabuk putih lebih galak daripada sabuk hitam, iya enggak? Semua ditantangin karena baru belajar. Loh, kebayang enggak? Orang yang baru belajar nih, tahu dalil, tiba-tiba ada orang ngobrol. Orang ini enggak tahu, harusnya dikasih tahu pelan-pelan. Inti itu salah, jangan ngomong ngawur, ngomongnya kasar lagi kadang-kadang. Tapi kalau gurunya ditanya, dia pun menjelaskan dengan pelan-pelan. Makanya kemudian ya, saya Abu Bakar Ibn Abu Zaid, dia mengatakan apa? Man dakhala fi shibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk di langkah pertama baru nuntut ilmu, dia sombong, ngerasa ilmunya paling banyak. Ketemu sama orang yang jahil lebih parah ya. Kapan dia ciut nyalinya? Ketemu gurunya baru ciut, oh iya, dihormati. Tapi kalau ketemu di bawahnya, ente itu belum belajar udah ya hanu. Dia sebenarnya orang yang ngomong seperti itu, dianya sombong. Subhanallah. Kemudian masuk ke langkah kedua, wa man dakhala fi sirbi tsani tawadha'a. Ketika masuk ke langkah kedua, dia mulai tunduk, ngerasa dirinya kurang, ngerasa mulai tawadhu, nggak ngomong macam-macam. Oh, ternyata ada 2 pendapat. Subhanallah. Ya enggak? Ketika mulai belajar, yang awalnya tadi orang dibantah sama dia, ternyata habis belajar lagi ada 2 pendapat, ada ini sama ini. Tapi wa man dakhala fi shibr tsalits alima annahu ma ya'lam. Ketika dia masuk ke langkah berikutnya yang ketiga, dia tahu kalau dia nggak tahu apa-apa. Semakin berilmu, semakin dia ngerasa bodoh. Subhanallah. Makanya lihat, ada para ulama ketika kemudian dipuji sama muridnya, kemudian dia mengatakan, ketika dia dipuji, rata-rata mereka marah dengan mengatakan, jangan mengatakan itu, saya masih belum banyak tahu. Kenapa dia mengatakan itu? Karena mereka nggak mau hatinya berubah, karena mereka tahu kalau di dalam dirinya masih banyak aib yang muridnya nggak tahu. Subhanallah, orang-orang alim merasa semakin hina dirinya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Sampai ada seorang tabi'in ya, dia mengatakan, kalau seandainya dosa itu bisa ngeluarin bau, maka nggak akan pernah ada orang yang mau dekat sama diriku. Seorang yang menjaga ibadahnya, seorang yang berusaha untuk zuhud di hadapan Allah, dia masih bisa ngomong kayak gitu. Ada seorang tabi'in lagi mengatakan, ketika aku menemui 30 sahabat, semuanya takut untuk jadi orang munafik. Sahabat yang Allah mengatakan kepada mereka, radhiyallahu anhum, yang Allah mengatakan kepada mereka, Allah ridho kepada mereka semua. Mereka takut jadi orang munafik. Jangan-jangan saya salah. Itu
Ketika seorang semakin berilmu, semakin mereka ketakutan terhadap dirinya, gak bangga. Justru orang yang bangga sama dirinya adalah orang-orang yang tong kosong. Dia masih belum punya apa-apa, maka mereka bisa teriak kemana-mana. Maka hati-hati kalau kita ngobrol, maka ngobrol kita berusaha untuk jangan sampai setan memasukkan kita ke dalam sesuatu yang lebih parah lagi, yaitu ketika ngobrolin masalah agama dan kita dengan gampangnya mengatakan ini dan itu tanpa pernah mengatakan menurut Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral mu'min rahimakumullah. Kemudian dikatakan wa qala ba'dus salaf awwalu dzambin asallahu bihil al-kibr. Pertama yang dosa yang terjadi yang Allah diselisihi dengannya adalah kesombongan. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Subhanallah. Dari pendapat ini ada seorang ulama tafsir, ulama salaf mengatakan, Sahal bin Abdullah, dia mengatakan meninggalkan perintah perkaranya lebih besar dan lebih parah dibanding melakukan apa yang dilarang. Sekali lagi, meninggalkan perintah perkaranya lebih besar daripada apa yang dilarang. Kenapa? Sebagaimana yang terjadi pada kisah Nabi Adam yang telah dilarang memakan dari buah, kemudian melakukannya. Allah tuh turunkan, iya enggak? Ketika proses makan, falam mada kasyajarah badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min warakil jannah. Ketika mulai ngerasain buah. Kenapa? Ngelanggar larangan. Bukan ngelanggar perintah loh, ngelanggar larangan. Apa yang terjadi? Mulai pakaiannya lepas satu sampai telanjang. Dan Allah ganti pakaiannya tadi yang dari surga, yang luar biasa mulianya, Allah ganti dengan daun-daunan. Berarti fasenya apa? Mulai terhina. Habis terhina, kemudian Allah tuh turunkan dari surga ke bumi. Tapi iblis ngapain? Apa melanggar larangan? Apa Allah ngelarang? Jawabannya enggak. Allah merintahkan buat apa? Bersujud. Begitu nggak mau, Allah langsung ngomong, nggak pakai nunda, mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin, langsung dicap kafir, selesai. Mana yang lebih parah? Dihinakan atau dicap kafir? Dicap kafir. Dikatakan wa kana minal kafirin. Itu yang dimaksud. Maka konsekuensi ketika seseorang melanggar perintah, konsekuensinya lebih parah daripada mereka nerjang larangan. Karena terkadang manusia ketika dilarang masih penasaran, kepingin ini, tapi kalau sudah diperintahkan kemudian nggak mau, ini jelas yang disebut inad. Orang yang ngeyel dan jelas dan pasti adalah orang yang seperti ini. Diperintahkan kemudian mengatakan qala ana khairum minhu, saya lebih baik darinya, padahal yang nyiptain siapa, yang tahu siapa. Itu disebut dengan mu'anid. Berikutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran, pernah kejadian orang yang seperti ini juga nih di zaman Rasulullah. Kejadian ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dibaca ini hadis, mengatakan la tamna'u nisa'akum al-masjida idza sta'danakum ilaiha. Dikatakan janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian untuk mendatangi masjid ketika mereka minta izin.
kepada kalian. Ya, dibacakan tuh hadis, tiba-tiba Bilal, ya, Ibn Abdillah rahimahullah menjelaskan, demi Allah, sungguh kami akan melarang mereka. Anak Ibnu Umar, ya, Bilal Ibn Abdillah, ya, Ibnu Umar, dia mengatakan ini. Kemudian tiba-tiba Abdullah, bapaknya, menghadap ke arahnya lalu mencaci maki dengan cacian yang sangat jelek. Ya, ngamuk luar biasa. Kenapa marah? Tadi Rasulullah mengatakan apa? Janganlah kalian melarang istri wanita-wanita kalian ketika mereka minta izin untuk ke masjid. Tiba-tiba Bilal ibn Abdillah mengatakan apa? Mengatakan, saya akan larang mereka. Nyelisih bukan ini? Nyelisih kan? Bapaknya ngamuknya luar biasa dengan cacian nggak pernah terjadi. Saking bencinya sama sifat itu. Ya, yang disebut apa? Bantah. Yang dibantah siapa? Rasulullah. Ya. Kemudian apa? Kemudian akhirnya aku kabarkan kepadamu dari Rasulullah SAW, namun engkau malah mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Ini pelajaran buat kita. Satu. Berikutnya ada pernah kejadian juga di mana seseorang ketika dinasehati, pada waktu itu ada seseorang kemudian dinasihati oleh sahabat tentang oh ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW untuk pelajaran buat kita terhadap orang yang kemudian suka nasihatin tapi dia sendiri nentang. Sebelum hadis yang sebelumnya saya sampaikan, saya ingin sampaikan ini. Ya, kadang-kadang maaf supaya kita tidak terasa nih, kelihatan dihormatin sama anak. Nak, ayo sholat. Tapi bapaknya cuman diem. Kejadian enggak? Ya. Kadang-kadang teman kita supaya ngelihat kita ahli agama dengan mengatakan, coba kamu tuh harusnya jadi orang baik, jangan gampang dusta. Hati-hati. Kenapa dia ngomong kayak gini? Karena dia dibohongin sama temannya. Ya, mengatakan apa? Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Keluar dalilnya semua. Temannya, oh ya maaf. Ya, tidak kerasa nih. Ya, kadang-kadang kemudian supaya seseorang tertarik dengan dirinya, semakin kagum dengan dia menasihati agama. Tapi nasihat semua yang dikeluarkan dari dirinya tidak pernah dilakukan sama sekali. Hanya sekedar ini yang disebut pencitraan. Mau sama anak, mau sama siapapun. Kita ngomong sama anak, nak jangan pernah bohong. Tapi begitu bapaknya ditelepon sama orang, ngomong bapak nggak ada. Kenapa? Males ngomong urusan sama orang itu, atau nggak ditagih sama orang, ngomong bapak lagi tidur padahal bangun, bapaknya sebelahnya, ngomong nak. Nasib orang-orang kayak gini gimana? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya dari Usama ibn Zaid, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang, ya, hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan seorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilempar ke dalam neraka hingga ususnya terburai. Satu. Yang kedua, dikatakan lalu dia berputar-putar di dalam neraka seperti himar yang berputar-putar dengan alat penggiringan. Jadi
Allah lemparkan dia ke neraka, nggak cukup sampai situ. Allah buraikan ususnya keluar dalam posisi berputar-putar, supaya orang semua tahu. Plus lagi yang ketiga, ya, lalu para penghuni neraka mengerumuninya bertanya, wahai fulan, apa yang telah menimpamu? Bukankah engkau dahulu yang mengatakan kepada kami ma'ruf dan yang mencegah kepada kami kemungkaran? Dikatakan kepadanya, orang-orang yang dulu dinasihati tapi masuk neraka, tanya sama dirinya, kebayang nggak kehinaannya? Sedangkan ususnya terburai, sedangkan dia disaksikan orang banyak di saat itu. Kemudian dia mengatakan, alasannya kata dia, dahulu aku menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku justru tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian terhadap yang mungkar, justru aku melakukannya. Dan orang yang seperti ini, ya, yang tadi kepingin dilihat orang baik, kepingin dan lain sebagainya, mereka akan semakin Allah hinakan. Inilah mereka melakukan, kenapa? Karena mereka ngerasa bangga diri. Nasibnya Allah buat sengsara, hancur serta hina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan hal ini jadi pelajaran buat kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak melakukan sebuah nasihat dengan mudah, namun kita sering mengingkarinya dengan ringan. Maka berusahalah kita untuk menasihati orang, namun kita juga berusaha untuk minta kepada Allah pertolongan untuk kita bisa melakukan hal tersebut. Karena ingat, seseorang bisa melakukan ibadah atau ketaatan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang bisa menghindari atau melewati musibah dalam hidupnya, mereka butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang Allah naungi dengan hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kehinaan, yaitu sifat bangga diri serta sifat sombong. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.